Ah, ini fragmen kehidupan ini seorang anak ini, saudara baca baik-baik ya. Kalau saudara sudah baca semuanya, renungkan maknanya. Apa kira-kira yang perlu saudara tidak lanjuti nanti dalam menghadapi pasien di rumah sakit? Ini nanti tentang aktivitas saraf ya, bagaimana saraf itu menerima impuls, bagaimana dia bekerja, bagaimana dia menerjemahkan impuls tersebut, dan bagaimana dia mengatur reaksi yang ditimbulkan nanti, sehingga saudara bisa bergerak nanti. Nanti apakah saudara mendekati objek atau saudara menjauhi objek, nanti tergantung kepada pemikiran saudara sendiri. Jadi semua keaktifan kita itu tidak lepas dari kontrol dan fungsi jaringan saraf. Jadi tinjauan histologinya, jadi ada susunan saraf pusat dan ada susunan saraf tepi. Ya saudara baca yang mana pusat, yang mana tepi ya saudara ya. Jadi otak, medulla spinalis, cerebrum ya, ganglia dan akhirnya badan akhir saraf ya. Saudara pahami dengan baik ini ya, karena ini struktur yang nanti bekerja di susunan saraf saudara ya. Nah ini rangsangan dimulai dari mata, hidung, dan mulut. Jadi mata, apa yang saudara lihat, hidung, apa yang saudara baui, dan mulut, apa yang saudara kecap. Ini saya berikan contoh segelas air ya. Airnya itu manis barangkali. Jadi saudara melihat air, lalu saudara ingin minum, saudara membaui aromanya, saudara juga ingin minum, saudara tahu rasanya, jadi saudara juga ingin minum. Jadi sensoris saudara yang menerima input tersebut lalu nanti dibawa ke jaringan otak, di sana diintegrasikan. Nanti apa yang akan saudara kerjakan itu tergantung kepada apa yang nanti ditangkap oleh otak. Nah misalnya dalam hal ini, karena menarik ini objeknya ini berupa air, saudara pasti akan mengambil dan coba meminumnya. Sehingga nanti saudara merasakan, nanti di otak dicerna apakah itu manis, asin, asam, pahit, dan sebagainya. Jadi diintegrasikan di otak. Jadi klasifikasinya nanti saudara baca sendiri ya. Mikroskopisnya juga saudara baca sendiri ya. Jadi ada sel saraf dan sel penunjang. Ada sel penyokong. Jadi sel saraf ini yang bekerja, sel penyokongnya atau neuroglia ini nanti akan memelihara dan memberikan makanan kepada sel saraf saudara ya. Jadi sel saraf itu secara histologis ada badan sel atau perikarion, ada tonjolan-tonjolan saraf yang kita sebut sebagai prosesor saraf. Nanti di sini akan ada akson dan dendrit. Aksonnya itu menerima ya. Ya, ini saudara cermati slide ini ya saudara ya, sel saraf ya. Nah ini secara mikroskopis nanti itu yang paling kiri itu 1, 2, 3, 4 dan sebagainya itu saudara lihat keterangan gambarnya ya. Jadi nanti dari mana impulsnya, kemana dibawa, di mana diterjemahkan, bagaimana actionnya nanti. Nah dalam perjalanannya di sel saraf itu kadang-kadang diperlukan loncatan-loncatan supaya cepat. Jadi kalau mengikuti jalur sarafnya akan lama rangsangan tersebut sampai di otak, maka di sini disusunlah suatu nodus yang kita sebut nodus Renvier. Nanti di sana impuls itu akan meloncat ya. Jadi lebih cepat sampai ke otak nanti untuk diterjemahkan. Ini bagian-bagiannya saudara cermati ya saudara ya. Nah ini secara garis besar, ini adalah satu sel saraf ya. Ada badan sel, ada inti sel, ada tonjolan-tonjolannya, yang pendek-pendek itu disebut dendrit, yang panjang-panjang itu disebut akson ya.
Nah, ini secara lebih detail, nanti sitoplasma terdiri dari organel, ya, saudara baca. Selanjutnya, yang mana termasuk organel, ya. Nah, ini lebih besar lagi gambarnya, ya. Nanti di sana ada nodus Rampier, ya, active site nanti di mana dia meloncat-meloncat, ya, saudara, ya. Jadi julur saraf itu ada dua, dendrit dan akson. Dendrit yang lebih kecil, akson itu yang lebih tebal dan lebih panjang, ya. Nah, saudara lihat bagian-bagiannya juga, ya. Baik itu bagian dari dendrit, itu bagian dari akson, saudara, ya. Nah, ini nanti sel saraf itu secara topografi nanti itu akan dibagi dua, ya. Satu masuk ke susunan saraf pusat, sebagian masuk ke susunan saraf pusat, yaitu badan sel, dendrit, dan sebagian dari akson. Sedangkan yang lainnya akan menjadi susunan saraf tepi yang terdiri dari akson dan cabang-cabangnya, ya. Saudara perhatikan gambar ini dengan baik, ya. Jadi yang mana masuk susunan saraf pusat, yang mana masuk susunan saraf tepi. Sebab akson itu bisa panjang sekali, ya, saudara. Nah, neuron ini, ya saudara hafalkan ini, ya. Neuron ini ada bagian-bagiannya, ada yang unipoler, ada yang bipoler, ada yang pseudo, dan ada yang multipoler. Ini gambarnya semua sudah ada di sini, ya, saudara, ya. Jadi saudara cermati gambar ini, yang mana termasuk yang itu, ya. Yang mana bipoler, yang mana multi, yang mana unipoler. Jadi semua sudah lengkap gambarnya, ya. Jadi saudara tinggal melihat, mencerna, dan menghafalkannya, ya. Nah, ini saya tidak perlu komentari gambar ini karena jalan impuls, ya, sudah tadi, ya. Jadi fungsi dari neuron satu untuk berkomunikasi, ya. Jadi sifatnya bisa dirangsang dan bisa mengantarkan rangsang. Jadi karena dia pusatnya fungsinya berkomunikasi, tentu saja nanti bisa menerima rangsangan dan bisa juga untuk meneruskan rangsangan tersebut. Ya, ini nanti ada sekresinya, ya, beberapa neuron di hipotalamus itu, seperti misalnya hormon vasopresin, hormon oksitosin, nanti selengkapnya bagian faal yang akan menjelaskannya hormon-hormon ini. Jadi yang penting di sini sudah ketahui bahwa neuron itu menghasilkan hormon, ya. Jadi sel saraf itu ada sinap-sinapnya, ya. Jadi sinapnya itu jadi gunanya untuk meneruskan rangsangan dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain, nanti melalui sinap, ya. Nah, komponen pembentuk sinap ini ada yang prasinap, ya, celah sinap, dan post sinap, ya. Yang saudara baca gitunya, ya, yang lebih detail nanti, ya. Jadi ukuran-ukurannya pun ada, ya. Jadi ingatkan bahwa komponen pembentuk sinap itu ada yang pra, ada yang celah, dan ada yang post sinap, ya. Nah, sinapnya ini nanti tergantung dia menghubungkan apa, ya. Kalau dia aksodendritik itu akson dengan dendrit yang berhubungan. Kalau aksosomatik itu akson dengan badan sel, ya. Kalau aksonik, akson dengan akson, ya. Kalau dendrodendritik, ya, dendrit sama dendrit, ya. Jadi akson itu juga nanti akan membentuk serat-serat pada otot, ya. Jadi yang disebut akson serat otot, ya. Nah, ini gambarnya yang lengkap, saudara, ya. Yang pertama itu, ya, dendrit sama akson, akson sama dendrit, ya, ya.
sehingga disebut sebagai ini dia. Kalau yang kedua itu apa dengan apa dia ya, nah, aksonnya dengan soma dia ya. Yang ketiga itu apa dengan apa. Ini yang di bawah ini adalah gambar detailnya secara apa namanya, bukan mikroskopik ya, tapi gambarnya seperti itu ya saudara. Jadi kalau yang paling kiri, bawah paling kiri itu yang paling atas dia, tengah yang tengah, bawah yang bawah ya saudara ya. Jadi camkan ini bahwa nanti akson itu bisa dia berhubungan dengan yang lainnya ya. Nah ini secara molekulernya ya. Nanti di sini yang menggelembung itu adalah akson ya, yang di bawahnya itu adalah akson yang lain. Nanti zat-zat apa yang akan dikeluarkan sehingga timbul reaksi itu secara histologis kami hanya akan menjelaskan bahwa ujung saraf itu begini bentuknya, begini kandungannya ya. Nah, nanti bagaimana reaksinya itu barangkali Faal sama biokimia yang akan lebih detail menjelaskan ya. Apa yang berfungsi, apa acetylcholine, apa ATP ya, atau yang lainnya nanti ya. Ya, jadi yang saudara penting ketahui ada celah saraf nanti ya. Dan pada sel-sel yang penerima itu nanti ada bagian yang menerima itu impuls tersebut ya, sehingga nanti diteruskan sehingga akan timbul kontraksi ya. Jadi sel glia ini saudara hafalkan saja ya. Jadi jenisnya ini dari mana asalnya ya? Ada yang dari ectoderm, ada yang dari neural crest, ada yang mikroglia ini ya sampai sekarang saat dibuat ininya PowerPoint-nya ini belum diketahui dari mana asalnya. Jadi ada yang mengatakan itu dari semuanya, jadi tidak mungkin dia tidak ada asalnya kan. Mungkin dia barangkali dari ectoderm, dari mesoderm ya. Nah ini gambarnya ya saudara ya, dengan hubungan-hubungannya ya. Saudara camkan baik ini ya. Jadi astrosit ini seperti bintang bentuknya ya, biasanya disebut astrosit dia ya. Ya, intinya begini, cabang-cabangnya begini ya. Nah, isinya seperti ini ya, sudah bisa baca di sini ya. Ya, ada dua tipe, protoplasmik dan fibrosa ya. Nah, nanti saudara pahami dulu strukturnya ini. Nanti saudara pada waktu praktikum saudara lihat sendiri ya, yang mana astrosit ya. Ya, astrosit ini juga salah satu komponen yang membuat blood brain barrier. Jadi di tubuh kita itu ada beberapa barrier ya. Selain yang saya sebutkan di sini, coba saudara cari lagi barrier-barrier yang lainnya. Jadi ada banyak barriernya di sini ya. Nah, coba saudara cari, ini merupakan pengetahuan dasar saudara ya. Jadi barrier dalam tubuh itu. Jadi fungsinya saudara baca di sini ya saudara ya. Ini saya lanjutkan, ini gambar dari astrosit ya. Ini bagaimana dia cabang-cabangnya, kemana dia melekat itu jelas sudah terlihat pada gambar ini ya saudara ya. Demikian juga mikroglia ya, asalnya dari mana ya. Nah, keterangannya bagaimana saudara bisa baca di sini. Terdapatnya di mana, fungsinya apa ya saudara ya. Nah ini gambarnya ya saudara ya. Mikroglia, jadi dia nanti juga di sini di bawahnya ada gambar dari ependemil ya. Jadi oligodendroglia, ya gambarnya seperti ini, keterangannya saudara baca dulu sini ya saudara ya. Jadi baca, camkan ya. Ini oligodendroglia ya, nanti terdiri dari ini, bagaimana dia, apakah dia bermilin atau tidak bermilin ya. Jadi yang penting nanti saudara
harus ketahui bahwa saraf itu ada yang saraf bermilin dan ada yang saraf yang tidak bermilin. Nah, oligodendroglia ini termasuk yang mana ya? Jelas sudah lihat pada gambar ini. Demikian juga sel ependem ya. Jadi di mana letaknya, apa fungsinya, histologisnya seperti apa ya. Nah, ini gambarnya ya, mikroglia ya. Jadi jelas sekali di sini dia menghubungkan satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Nah, ini yang di bawah ini yang akan menghasilkan sekret ya. Sudah lihat di sini ada silianya ya. Jadi silianya itu bisa bergerak untuk mengarahkan kemana harus dialirkan sekretnya ya. Jadi susunan saraf pada saraf pusat dan tepi ya. Ini yang saraf pusat ini terdiri dari otak dan medula spinalis, cerebrum dan medula spinalis. Jadi fungsinya saudara baca ya saudara ya. SSP ya, secara neurologis terdiri dari neuron, neuroglia, sel saraf yang akan membentuk anyaman dan struktur tambahannya. Struktur tambahannya bisa pembuluh darah ya, bisa liquor cerebrospinalis dan bisa juga selaput otak ya. Nanti di klinik saudara akan mengetahui satu penyakit ini radang pada selaput otak gitu ya. Kalau ada gitu nanti keterangannya, saudara sudah bisa memastikan bahwa oh ini yang kena kalau selaput otaknya yang kena gitu. Jadi bukan selnya yang kena tapi selaputnya saja ya. Jadi susunan saraf pusat ada dua bagian ya, grisia dan alba ya. Jadi yang abu-abu yang berwarna putih dan yang berwarna putih. Nanti apa yang terkandung di dalamnya, saudara bisa baca di sini ya. Jadi yang grisia itu serat sarafnya itu tidak bermilin. Nah, kalau alba itu serat sarafnya bermilin. Jadi dengan membedakan lokasi, membedakan seratnya, saudara sudah bisa membedakan yang mana yang bermilin dan mana yang tidak bermilin. Nah, medula spinalis juga terdiri dari substantia grisia ya. Grisia ini terdiri dari kornu anterior, posterior. Dan ingatkan saudara gambar medula spinalis itu ya. Cervical beda dengan torakal, torakal beda dengan lumbal, dan lumbal beda dengan sakral ya. Jadi ingatkan itu. Jadi nanti bagian anatomi akan lebih menjelaskan tentang medula spinalis ini. Jadi di sini dari tinjauan histologi, saudara cukup mengetahui ini substantia grisia terdiri dari ini. Gitu saja ya. Nah ini gambarnya ya. Jadi yang di dalam dan yang di luar. Yang di dalam itu apa isinya ya. Yang di luar itu juga apa isinya. Jelas sudah ada itunya keterangan gambarnya. Nah ini lebih detail ya. Yang kanan itu di mana, yang kiri itu di mana. Coba saudara terka yang kanan itu medula apa yang lain. Yang kiri itu apa? Medula apa yang lainnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saudara lihat sel-selnya. Ya. Kalau ada sel ini, oh ini pasti di sini letaknya. Ya. Nah ini lebih detail ya. Nah ini dengan pengecatan khusus, inilah sel saraf saudara ya. Nah ini dengan pengecatan yang lainnya. Nah ini juga dengan pengecatan yang lainnya. Medula spinalis ya. Jadi ada kornu anterior, kornu posterior ya. Nah, terdiri dari apa dia ya. Juga ada kornu lateralis di sini ya. Nanti itu akan tergantung kepada lokasinya, apakah dia di cervical, apa dia torakal, apa dia di lumbal, atau dia di sakral nanti ya. Nah, otak ini terdiri dari cerebrum dan cerebellum ya. Saudara baca di sini ada dua hemisfer kanan dan kiri.
Nah, cerebrum atau otak besarnya terdiri dari ini. Sel-selnya ini saudara perlu hafalkan ya. Sel piramid, sel stellata, sel fusiform, atau sel horizontal atau sel khayal, dan yang lainnya adalah sel Martinotti. Saudara nanti pada gambar ini mungkin tidak jelas sekali ya. Nanti di atlas saudara akan bisa lihat lebih jelas ya. Jadi, saya kira semua saudara sudah mempunyai atlas histologi. Nah, cerebrum, ini saudara harus hafalkan mati ini ya, lapisan-lapisannya ya, dari luar ke dalamnya atau dari dalam keluar. Jadi saudara hafalkan ya. Demikian juga korteknya ya. Jadi ada lapisannya, ada granuler dalam, piramidal dalam, multiformis ya. Sudah lihat sel-selnya di sini ya. Dan bagaimana perbedaan antara sel-sel satu dengan yang lainnya. Nah, ini gambarnya ya, saudara ya. Ini gambar yang lebih besar ya. Nah, cerebellum ya. Ini sudah kenal ya. Korteknya terdiri dari lapisan ini ya. Hafalkan mati ini saudara ya. Molekuler terdiri dari ini. Purkinje terdiri dari ini dan granuler. Granulernya itu ada granuler dalam dan granuler luar ya. Jadi medulanya juga terdiri dari ini ya. Jadi di sini saudara harus bisa membedakan yang mana itu neuroglia, yang mana itu fibrosit ya. Kalau jaringan ikat kan sudah tahu. Nah, serat saraf juga sudah tahu akson itu. Jadi neuroglia dan fibrosit kadang-kadang agak membingungkan sedikit. Nah, ini lapisannya ya. Jadi yang mana namanya korte, yang namanya medula, sudah ada keterangan gambarnya ya. Coba sudah lihat nanti strukturnya supaya sudah bisa dengan baik membedakan. Ini gambar yang lebih besar ya, sel-selnya. Sel yang berbentuk piramid itu apa ya? Sel apa namanya ya? Bagaimana susunannya, bagaimana aksonnya, bagaimana dendritnya itu. Nah, miningan ini adalah lapisan ya. Jadi lapisan yang melapisi otak ya. Ada 3 lapisan. Ya, sudah baca sendiri ya. Ada dura, ada arachnoid ya. Nanti apa yang tergantung pada dura, apa yang tergantung pada arachnoid, dia sudah bisa baca sendiri ya. Jadi minimal itu juga ada namanya pia mater ya. Jadi pia mater, jadi strukturnya sudah baca ya. Nah, ini gambar yang lengkap ya saudara ya. Jadi gambar yang lengkap, kelihatan kortek, kelihatan medula, pada kortek ada apa, pada medula ada apa, dan bagian-bagiannya sudah secara detail ditulis di gambar ini ya. Nah, liquor, ada yang tahu fungsi dari liquor? Ya, jadi liquor itu dihasilkan di mana, lalu disimpan di mana, dialirkan kemana, melalui apa dialirkan. Saudara bisa baca di sini dan saudara ini harus tahu dengan baik. Ya. Sebab nanti kalau dia bendungannya ada di sini, maka akibatnya akan terjadi penyakit ini. Misalnya kalau dia di daerah cerebrospinal, dia di atas dia, bisa nanti kepalanya besar anak itu ya. Jadi kemana dikeluarkan liquor tersebut dan kemana nanti akan berakhir dia ya. Sudah bisa baca di sini ya. Nah, jadi kandungannya ya. Seperti ini sudah bisa baca, fungsinya juga seperti ini ya. Sudah bisa baca ya. Ya. Kapan diproduksi, berapa diproduksi itu saudara juga bisa baca di sini ya. Plexus solidius itu, nah ini deskripsinya seperti ini ya. Namanya aja plexus ya. Nah, terdiri dari sel ini ya. Gimana sifat sel-sel ini, di mana didapatkan. Jadi saudara sudah lihat
Saudara bisa baca di slide ini ya. Nah, fungsinya yang jelas itu menghasilkan liquor cerebrospinal. Cara sekresinya, ya, saudara baca di sini ya. Barangkali caranya ini bagian faal yang akan lebih jelas menjelaskannya. Ya, filusnya yang lebih kecil ya, sudah baca dengan baik di sini ya. Sudah saya tuliskan dengan lengkap di sini. Ya, ini juga filus supernovae juga sudah baca di sini dengan baik ya. Jadi, nah, sawar darah otak ini. Jadi yang penting sudah ketahui bahwa di tubuh kita ini ada beberapa macam sawar ya. Jadi kalau di sini namanya ini, kalau di sini namanya ini, kalau di sini namanya ini. Saudara cari ya, saudara ya. Jadi, nah ini sawar darah otak ya di sini dia jelas sudah di sini komponen pembentuknya seperti apa, berasal dari mana itu sudah baca lebih baik ya. Nah fungsinya apa ya? Ya, bagaimana caranya transport nanti, ya apa-apa yang dikandungnya itu sudah bisa bacanya. Nah, sayangnya antibiotik dan obat-obatan itu tidak bisa masuk dalam otak. Kenapa begitu? Jadi ini ada untungnya dan juga ada ruginya. Nah, kalau antibiotik dan obat-obatan masuk ke jaringan otak ya terganggu fungsinya nanti. Kalau kerugiannya, kalau terjadi radang pada otak, ya akan susah nanti penyembuhannya. Makanya jaga otak saudara baik-baik ya, jangan diobral otaknya. Jadi berkata yang baik untuk melindungi otak ya. Nah bariernya ini ya saudara ya, saudara lihat sendiri ya. Jadi ya, seperti ini ya. Susunan saraf tepi ya, nah ini saudara baca ya. Jadi yang ada serat saraf, ganglia, selubung myelin, selubung swan, dan ujung saraf ya. Ujung sarafnya ada bentuknya begini, contohnya di sini. Bentuknya begini, contohnya di sini. Patertas ini itu di mana, Meissner itu di mana ya, saudara hafalkan ini ya. Kalau pedipil ada somatik dan ada otonom. Nanti ini yang apa faal yang akan lebih menjelaskan. Kalau pedipil saudara baca di sini ya. Ya, serat sarafnya, saraf kranial itu yang ini dia ya. Jumlahnya berapa pasang ya? Efektornya apa ya? Jadi efektornya itu selalu otot rangka ya. Nah ini nanti dimana kalau otonom itu dimana didapatkan ya. Ya. Kalau otonom dia tuh kontraksinya involunter. Jadi saudara tidak bisa melarang otot jantung saudara berdebar ya. Otot jantung jangan dulu bergerak. Nah, itu tidak bisa. Demikian juga otot polos terutama pada usus itu ya. Tidak bisa sudah stop dia. Jangan dulu dicerna makanannya supaya saya tidak lapar. Gitu. Tetap aja dia bekerja ya. Jadi ini karena dia otonom ya. Nah ini otonomnya ini ada yang juga ada di bawah kontrol dia ya. Ya ini apa namanya ya struktur yang membentuknya ya. Nah nanti berakhirnya dia itu pada efektor. Efektornya ini terdapat pada otot polos, otot jantung, otot kelenjar. Jadi efektornya ini pada otot polos dia terus bekerja ya. Otot jantung juga terus bekerja. Otot kelenjar juga terus bekerja. Jadi ketiganya ini saudara tidak bisa stop ya. Kalau saudara ngiler misalnya air liur saudara keluar, jangan ngiler dulu ya. Tidak bisa ya saudara ya, karena dia otomatis ya. Nah, ini SSA otonom ini saudara baca dengan baik ya. Jadi yang diatur itu adalah fungsi ini, kontraksi, sirkulasi. Jadi ada dua, simpatis dan parasimpatis juga ya.
Nah, simpatis itu mulai dari mana ya, saudara? Ya? Ini katanya, kata buku itu dari torakal 1 sampai lumbal 3 ya. Jadi servikal itu tidak termasuk simpatis ya. Nah, dari mana dia bergerak, bagaimana caranya, sudah bisa lihat di sini ya, saudara. Nah, parasimpatis juga begitu ya, saudara baca sendiri ini ya. Jadi renungkan bagaimana cara kerjanya ya. Nah, ganglia itu apa ya? Kalau nukleus itu apa ya? Nah, ini craniospinalis, ganglia craniospinalis ini jenisnya ya. Jadi di sana juga ada sel satelit ya. Jadi contohnya ini. Nah, ini craniospinalis seperti ini. Dimana itu saudara, nanti saudara baca sendiri dengan tenang di rumah ya. Nah, ini gambarnya ya. Oligodendroglia, ini sel swan begini ya. Kalau otonom, simpatik dan parasimpatik. Jadi tanda khasnya seperti ini ya, multipoler dia ya, lebih kecil dari ganglion ya, mempunyai sel-sel satelit tetapi jumlahnya sedikit ya. Ya. Ini contoh-contohnya ya saudaranya, ganglion simpatis ya. Ya, ini juga ya. Jadi 3 buah ganglion simpatis. Jadi prevertebralis itu di mana sel-selnya terdiri apa ya. Nah, ganglion simpatis juga seperti itu ya. Ya, saudara baca simpatis dan parasimpatis dengan baik. Nanti saudara renungkan ya. Selubung saraf ya. Ada yang bermilin dan ada yang tidak bermilin. Yang bermilin itu di mana saja, yang tidak bermilin itu di mana saja juga ya, saudara. Nah, akson ini ya, saudara sudah tahu akson itu definisinya apa ya. Jadi nanti apa yang membungkus akson itu ini sudah jelas di sini. Nah, lapisan milin ini terdiri dari apa ya? Ini sudah bisa baca ini ya. Ya, selubung milinnya terdiri dari apa ya? Sudah baca ya. Nah, kalau di SSP apa fungsinya? Jadi saudara baca di sini ya. Nah, ini gambarnya ya, saudara ya. Ya, saudara baca nanti ya di rumah ya. Sebab kalau saya jelaskan satu persatu di sini waktunya tidak cukup ya, karena waktunya itu cuma 1 jam pelajaran saja ya. Nah. Ya, saya akhiri kuliah ini. Jadi selamat belajar. Nanti semoga saudara bisa menjawab semua soal-soal yang berhubungan dengan saraf ini. Ya, selamat belajar saudara ya.